wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Dwi Hardiwi. Saya dari kelas Ilmu Hadis 2A, NIM 1263122010003. Di sini saya akan menjelaskan mengenai larangan keluar rumah di sore hari. Ini terdapat pada kitab Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah li Bukhari. Sebelumnya, kitab Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah li Bukhari ini mempunyai nama asli, yaitu Nihayah fi Badiul Khair wal Ghoyah. Kitab ini diciptakan oleh Imam Abdullah bin Abi Jamrah al-Azdi. Kitab ini adalah kitab ringkasan dari Sahih Bukhari yang paling singkat dan rapi, sehingga menjadikannya sebagai kitab Mukhtasar Sahih Bukhari yang paling banyak dijadikan sebagai sumber referensi. Larangan keluar rumah pada sore hari terdapat pada urutan hadis ke-177 pada kitab ini. Langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. An Jabirin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza stajnaha al-lailu aw kana junhul laili fakuffu sibyanakum fa inna syayatina tantashiru hina idzin fa idza dhahabat sa'atun minal isya'i fakhulluhum wa aghliq babaka wadhkurismallahi wa atfi misbahaka wadhkurismallahi wa auqi siqaaka wadhkurismallahi wa khamri ina'aka wadhkurismallahi walau anta arudu alaihi syai'an. An Jabirin radhiyallahu anhu, saking Jabir radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad. Diriwayatkan dari Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, idza stajnaha, ing dawuh idza stajnaha ari kalane madhep apa al-lailu wengi, jika telah datang waktu malam hari atau waktu maghrib, au kana utawa tinemu apa junhul lailu petenge wengi, atau kalau sudah malam tiba, fakufu mongko nyegawa sapa sira kabeh sibyanakum ing pira-pira bocah cilik ira kabeh, maka tahan anak-anakmu. Maksudnya di sini adalah tahan anak-anakmu untuk keluar dari rumah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, di saat malam mulai menjelang hendaknya kumpulkan anak-anakmu dan masukkan anak-anakmu, jangan biarkan mereka berkeliaran. Fa inna syayatina mongko setuhune pira-pira syaiton iku tang tasyiru gumelar sopo syaiton hina idzin ing dalem nalikane idza stajnaha lailu, karena pada saat itu syaitan itu berkeliaran di waktu menjelang sore hari atau di waktu maghrib. Bukan berarti kalau di siang hari syaitan itu tidak ada, bukan, akan tetapi syaitan akan lebih giat lagi dalam menggoda setiap manusia pada waktu tersebut. Untuk kebiasaan pada orang-orang terdahulu adalah membawa anak-anak mereka untuk ketika menjelang maghrib untuk berkumpul di musola sampai selesai mengaji, yaitu pada waktu isya. Ini merupakan kebiasaan baik pada orang-orang terdahulu yang dapat kita terapkan pada saat sekarang. Ketika anak perempuan dimasukkan ke dalam rumah dan anak laki-laki diajak ke tempat-tempat baik seperti halnya masjid ataupun musola. Fa'idha dahabat mongko ari kalane wis ilang apa saatun mongso minal isya'i saking isya.
Kalau sudah mulai menjelang isya, boleh kegiatan yang lainnya dilaksanakan. Ini termasuk isyarat untuk menghidupkan antara maghrib dan isya dengan ibadah. Dan para kekasih Allah atau para ulama itu paling mahal dengan waktu tersebut, yaitu pada waktu antara maghrib dengan isya. Selagi mereka tidak dalam keadaan darurat seperti mereka dalam perjalanan jauh, mereka menghadiri undangan, mereka sedang sakit, atau hal-hal yang mencegah mereka dalam melakukan hal tersebut, hal ibadah. Mereka mengisinya dengan ibadah karena sama halnya dengan seperti menghidupkan satu malam suntuk dengan ibadah. Itu adalah ibarat dari melakukan ibadah antara maghrib dengan isya. Fahulluhum mongko ngeculno sapa sira kabeh ing sibyanakum. Maka boleh semua kegiatan dilakukan pada saat setelah itu. Di sini digarisbawahi kegiatan tersebut harus kegiatan yang hal-hal positif. Wa aghliq babaka dan ngunciya sapa wa aghliq lan ngunciya sapa sira babaka ing lawang ira, dan tutuplah pintu rumah kalian. Manfaat lahiriah dari hal ini adalah agar hewan-hewan malam itu tidak masuk ke dalam rumah dan mengganggu orang-orang pada rumah. Karena kan biasanya kalau lampunya masih terang di dalam rumah, hewan-hewan malam itu akan masuk ke dalam rumah, sehingga kita merasa tidak nyaman karena hewan-hewan kita tidak tahu hewan itu adalah hewan buas ataupun hewan tidak buas. Pokoknya intinya itu mengganggu orang-orang rumah. Wadkurisma lan nutur sapa sira Allahi ing asmone Allah, dan bacalah dengan nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atfi lan matenono sapa sira misbahaka ing lampu ira, dan matikan lampu rumahmu, lampu lenteramu. Kalau orang terdahulu masih menggunakan lentera, masih menyalakan api. Kalau jadi manfaat lahiriahnya ditakutkan api tersebut dapat membakar rumah ketika api tersebut atau lentera tersebut dinyalakan satu malam suntuk. Ketika kita tidur, kita tidak tahu apakah hal yang terjadi ketika kita membiarkan lampu tersebut menyala. Lah inilah manfaat lahiriah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Untuk manfaat batiniahnya kita mendapat keberkahan dari Rasulullah SAW karena kita melakukannya. Kita menurut apa yang diajarkan Rasulullah SAW, kita laksanakan dengan baik dan benar. Wadkuris ma lan nutur sapa sira Allahi ing Allah, dan bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Wa auki lan nalenono sapa sira siko aka ing wadah banyu ira, dan tutuplah semua minumanmu agar tidak adanya sesuatu yang masuk. Dalam riwayat lain dikatakan agar tidak adanya penyakit yang muncul dari ketika kita membuka lebar wadah minuman tersebut. Wadkuris mala nutur sapa sira Allahi ing asmane Allah, dan bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Wa khammir lan nutupana sapa sira ina aka ing adah ira, dan
tutuplah wadahmu apapun tempat tersebut, maka tutuplah dengan sesuatu yang melintang atau pokoknya ada sesuatu di atas wadah tersebut. Di sini dimaksudkan seperti menutup makanan dengan tudung saji atau dengan penutup apapun sehingga makanan tersebut tertutup dengan rapi. Wat kuris malanu terus apa sira Allahi ing asmane Allah, dan bacalah bismillahirrahmanirrahim. Walau antarudo lan senajan yento ngalangake sapa sira alaihi ing atase enak syai'an ing suci-wiji. Kalau tidak bisa, maka buatlah sesuatu yang melintang di wadah tersebut. Tadi sudah dikatakan sesuatu yang melintang, entah itu hal kecil atau besar, di atas tutup tersebut. Pokoknya sesuatu tersebut berada pada atas wadah, entah itu makanan atau minuman. Ini adalah perintah dari Rasulullah SAW yang diajarkan kepada kita. Dikatakan para ulama, perintah ini merupakan perintah sunnah. Ketika kita melaksanakannya, kita mendapat pahala kesunahan. Namun ketika tidak apa-apa. Lebih baik untuk melakukannya karena hal tersebut selain mudah dilakukan, kita juga mendapatkan barokahnya dari Rasulullah SAW. Secara lahir mendapatkan kebaikan atau manfaat yang tadi dijelaskan, manfaat secara nyata yang dapat kita rasakan secara langsung. Namun secara batiniah kita dapat melihat kemaslahatan yang ada pada diri kita, kesehatan yang ada pada diri kita, anak turun yang baik kepada anak turun kita. Pokoknya sesuatu yang baik yang terjadi pada kita dan orang-orang sekitar kita. Itu bisa saja merupakan barokah dari apa yang kita kerjakan dari Rasulullah SAW. Sekian dari saya, ada kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiru qauli, summa salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.